Jadi di tugas besar asisten perancang geometrik jalan ini ada 4 asisten dan ada 2 standar. Standar yang pertama itu ASTO dan yang kedua BM. Nah, kamu screenshot ada nama sama name ya untuk soal dan lembar pengesahan nanti. Jadi ada 4 asisten, kakak ambil Sri Ramadan untuk standar ASTO dan ada Kak Christopher Canda untuk ASTO juga, dan ada BM, ada Kak Theo dan ada Kak Michael. Jadi BM itu panjangannya Bina Marga, ASTO itu American Association of Standard Highway Train Organization. Next, Kak. Jadi bab pertama ini, kakak ini sambil kuliah. Yang pertama itu ada pendahuluan. Pendahuluan itu ada pengertian, klasifikasi jalan, kriteria perencanaan, bagian-bagian jalan, penampang melintang, jarak pandang, alignment vertikal, dan alignment horizontal. Itu bisa kalian lihat di arsip. Itu untuk pendahuluan. Boleh next. Selanjutnya ada trase jalan. Trase jalan ini diambil dari soal kalian nanti yang bakal ditentukan. Jadi trase jalan ini kita untuk menentukan koordinat titik, sumbu jalan. Nah, dan trase jalan ini dipakai dari Dena Kontur atau Dena Topografi. Nanti yang belum bisa baca Dena Topografi, peta kontur, nanti di sini ada peta kontur. Jadi nanti bisa kalian cara baca peta kontur. Next. Nah, selanjutnya azimut dan jarak. Nah, ini azimut dan jarak akan kakak jelasi. Azimut ini adalah besar sudut antara utara magnetis dengan titik target, sedangkan jarak adalah rentangan terpendek antara dua titik. Next. Nah, ini ada contoh perhitungan azimut dan jarak. Nah, gambar yang paling kiri itu gambar trase jalannya yang agak kalian bikin. Terus ada perhitungan azimut, dia ada masing-masing kuadran dari 1, 2, 3, dan 4. Nah, kalau dari gambar trase itu, titik W itu ada di kuadran 1. Jadi pakai rumus kuadran 1, terus yang di titik yang WZ1, kuadran 1 juga, sama WZ2 juga kuadran 1. Jadi masuk IB, rumus kuadran 1, yang kayak di tabel contoh ini. Sudah perhitungan azimut, masuk ke perhitungan jarak. Nah, jarak ini rumusnya musikok akar X2 min X1 kuadrat ditambah Y2 min 1 kuadrat. Nah, kemudian untuk setelah perhitungan jarak itu akan lanjut di perhitungan sudut tikungan. Rumusnya mutlak alfa 1 dikurang alfa 2. Next. Kemudian ada bab selanjutnya, klasifikasi titik dan klasifikasi medan. Klasifikasi medan jalan ini ditentukan dengan cara buat segmen pada garis jalan rencana. Tiap segmen itu ditarik garis 25-70 meter tegak lurus ke arah kiri dan kanan garis rencananya. Nah, ini contoh gambar klasifikasi titiknya. Situ ada lebar jalannya. Lebar jalan di sini soalnya 7 meter, jadi dibikin 0,7. Jaraknya tuh yang tegak lurus garis rencananya. Nah, itu kayak dibagi-bagi per STA. Tiap STA itu jaraknya 1 meter. Jadi 0/100, 0/200 gitu. Kemudian ini ada perhitungan klasifikasi titiknya. Ada rekap tabel ketinggian titik atas, titik tengah, sama titik bawah. Untuk keterangan tabelnya itu isinya kayak ada A, B, C, dan D. Untuk X rumusnya A plus minus B per C dikali D. Untuk keterangannya, X sama dengan tinggi kontur, A itu kontur yang akan dipilih, B itu jarak titik ke kontur yang dipilih, C itu jarak antar kontur, D itu beda tinggi kontur atau selisihnya. Next.
Kemudian ada klasifikasi medan. Untuk klasifikasi medan ini untuk jarak kanan dan kiri tegak lurus terasnya itu 50 sampai 70 cm, itu bebas nak berapa. Kemudian jarak jaring sama cak klasifikasi titik tadi dibagi-bagi per STA. Next. Nah, untuk perhitungan classmate ini ada rekap tabelnya juga sama cak kelas titik tadi. Ada ketinggian titik atas, titik tengah, dan titik bawah. Rumusnya juga sama cak tadi sama keterangannya. Next. Nah, kemudian direkap untuk perhitungan kemiringan medannya. Ini direkap dari yang klasifikasi medan tadi. Pakai tabel ini terus dari tabel perhitungan itu direkap lagi ada nilai tertinggi, nilai terendah, jumlah nilai, jumlah data, semua nilai rata-ratanya. Nah, di sini di arsip ini nilai rata-ratanya dapat 5,69%. Nah, 5,69 itu di antara 3% sama 20%. Maka jenis medan itu merupakan perbukitan. Kalau misal kurang dari 3%, medannya datar. Terus kalau lebih dari 20% itu medannya pegunungan. Next. Selanjutnya akan dijelasi oleh Kak Teo. Baiklah, di sini akan menjelaskan tentang alinyemen horizontal atau alhor dengan jarak pandang. Yang pertama adalah alinyemen horizontal. Alinyemen horizontal itu adalah proyeksi sumbu jalan pada bidang horizontal yang terdiri dari bagian lurus dan bagian lengkung. Jadi alhor ini kalau mudah mengingatnya itu seperti tikungan gitu. Nah, kemudian penentuan komponen tikungan. Jadi ini nanti tuh cukup lumayan banyak. Nah, tapi di sini lupa melampirkan arsip. Nanti kalian tanya saja atau lihat saja arsip. Jadi kalian tuh nanti harus punya arsip. Nah, jadi caranya tuh pertama itu penentuan komponen tikungan. Kita itu mencari jari-jari minimum. Seperti yang di rumus ini, R minimum sama dengan V kuadrat dibagi E max dan F max. V ini nanti ditentukan dari soal, kemudian E max dan F max ini dari tabel. Dari tabel berdasarkan dari V yang akan direncanakan. Nah, untuk alhor ini sebenarnya banyak ketentuan dari tabel ya, seperti nilai R besar nanti. Jadi kalau kalian punya buku yang dari Hamir Hansa Odang itu lebih bagus. Nah, kemudian lengkung peralihan ada rumusnya juga. Next, selanjutnya. Nah, ini berdasarkan gaya sentrifugal. Jadi kalau di alhor ini kalian tuh banyak rumusnya. Kalian ikutin saja rumus-rumus yang ada di sini. Kemudian nanti itu ada banyak ketentuan-ketentuannya. Misal kayak EM ini E minimum dan E normal. Nah, ini berdasarkan ketentuan-ketentuan. Jadi kalian nanti lihat saja arsip. Kalau ada yang bingung, silakan ditanyakan. Runutnya itu ada di arsip dan seperti inilah kira-kira rumusnya. Lanjut. Nah, kemudian jarak pandang. Jarak pandang itu adalah jarak yang diperlukan pengemudi pada saat mengemudi sedemikian hingga pengemudi melihat sesuatu yang membahayakan. Jadi ini berkaitan dengan alhor ya. Jadi misalkan kayak kita itu ingin menyalip. Menyalipnya itu berapa sih jarak yang aman kita untuk menyalip itu. Kemudian jarak pandang itu meliputi beberapa hal. Jarak pandang henti, menyiap, malam, pada tikungan, dan jarak pandang di samping. Selanjutnya, ini jarak pandang henti. Jarak pandang henti adalah jarak minimum yang diperlukan pengemudi untuk menghentikan kendaraannya dengan aman ketika melihat halangan di depannya. Ini JH jarak pandang henti sama dengan VR dibagi 3,6. VR ini V rencana, ini dari soal. Kemudian G ini nilai gravitasi. Nah, F
F di sini berkisar antara 0,35 sampai 0,55. Kemudian jarak pandang mendahului. Ini ada D1 sampai D4. D1 ini T1-nya ini waktu, kemudian V-nya V rencana, M-nya ini yang 1/115. Nanti lihat saja di arsip. Kemudian D2 sama D3. Nah, D3 ini kalian tentukan sendiri berapa di antara range 30 sampai 75. Kemudian D4 ini sama 2/3 D2, tinggal masukin rumus. Nah, ini untuk rumus T1 dengan T2. Kemudian dah didapatkan. Next habis apa? Oke, habis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Michael. Oke, selanjutnya alignment vertikal. Kalau tadi alignment horizontal itu kan kalau uji Kak Theo tadi kan tikungan ya. Nah, kalau alignment vertikal tuh lebih ke tanjakan atau turunan. Jadi alignment vertikal adalah proyeksi dari sumbu jalan pada suatu bidang vertikal yang melalui sumbu jalan tersebut. Nah, bentuk fisiknya itu tanjakan, turunan, maupun datar. Ini contoh grafik alignment vertikal. Nah, jadi kalian tuh bikinnya di kertas namanya sejadah. Ini nih milimeter block tapi yang besar. Boleh kalian nanya kakak tingkat kalian masih ada apa tidak. Atau kalau kalian nak beli itu depan gerbang Unsri ada. Nah, jadi ini memang dibikin sebesar ini. Gunanya itu untuk mempermudah penggambaran kayaknya. Nah, langsung B. Ini elevasi rencana. Elevasi titik kalian yang tidak lurus nih. Elevasi rencana itu sebenarnya bebas, cuman di sini nih perbanyak galian daripada timbunan. Nah, tahu nggak ngapa kita harus perbanyak galian daripada timbunan? Ada yang bisa jawab nggak? Biar tidak keluar biaya untuk tanah juga. Oke, itu benar. Ada lagi yang mau jawab? Nimbun lebih banyak, Kak. Butuh biaya daripada gali. Sama jawabannya. Ada lagi? Udah, langsung deh. Jadi memang benar, kalau nimbun tuh emang biayanya lebih banyak. Karena kita harus gali tanah tempat lain, terus kita timbun. Nah, selain itu tuh, tanah yang kita gali tempat lain tuh, untuk nimbun yang di sini, itu tuh belum tentu cocok. Jadi kita harus uji lab, uji CBR-nya, uji lab-lab tanah lainnya. Nah, kalian sudah belajar Mektan belum? Sudah. Lado MK Mektan belum? Udah. Udah ya. Nah, lanjut deh. Nah, perhitungannya tuh yang pertama tabel rekapitulasi. Tabel rekapitulasi itu ialah dapat dari di sini tadi. STA, titik rencana, titik awal. Nah, selanjutnya grafik dan dari tabel rekapitulasi, nilai gradien, persama lengkung cembung atau cekung PVI1. Itu PVI1 itu yang tikungan pertama, PVI2 itu yang tikungan kedua. Selanjutnya grafik, nah masing-masing grafik ini dibikin di kertas milimeter block dan pakai mister wayang namanya. Selanjutnya drainase. Drainase adalah sistem yang berkaitan dengan pengendalian air permukaan. Intensitas hujan adalah besarnya curah hujan maksimum yang akan diperhitungkan dalam suatu desain drainase. Jadi kalian tuh di soal nanti dikasih tahu intensitas hujannya berapa. Tinggal kalian jingo ketentuan Bina Marga atau ASTO ADO tentang drainase. Nah, ini contoh perhitungannya. Nah, di sini L1, L2, L3 ini L1 kan sudah dapat dari soal. Lebar jalannya berapa. Untuk L2 dan L3 ini biasanya sama. 1,5 meter dan 100 meter. Nah, ini perhitungannya bisa kalian lihat di arsip. Nah,
Terus kalian tuh bakal ngitung dimensi dari drainase. Nah, dimensi dari drainase ini kemiringannya harus 1:1 gradiennya. 1:1 tuh ialah dari sini. Ini, nah, pokoknya ini 1:1. Nah, selanjutnya galian dan timbunan. Galian timbunan merupakan pemindahan sejumlah volume tanah akibat adanya perbedaan ketinggian atau elevasi di suatu tempat. Nah, galian timbunan ini berhubungan dengan klasifikasi titik, alinyemen horizontal, vertikal, dan drainase. Jadi, kalau kalian belum selesai Alhor, Alver, itu tidak bisa lanjut ke galian timbunan. Nah, ini cara gambar itu sebenarnya dari tengah. Jadi dari tengah tuh misalkan STA 0 ya, kita ambil STA 0. Elevasi titiknya tuh dari 393. Nah, elevasi yang klasik atasnya tuh kita ambil di sini. Nah, untuk jaraknya dulu, 5/6 itu lebar jalan. 4/7 tuh bahu jalan. Yang tadi di drainase tuh sudah jelasih 1,5 meter. Nah, selanjutnya drainase. Dan yang terakhir tuh 1/10 ini itu taman. Karena taman tuh 100 meter, kita bikin B 1 cm di sini. Anggapannya kayak itu B. Nah, setelah itu kalian hitung luasnya masing-masing, luas per ini. Karena ini sebenarnya kan ada yang kalau kasat mata B kan ini kan sebenarnya persegi ya. Cuman bikin B trapesium supaya lebih spesifik kan. Nah, setelah ini dibikin rekapitulasinya, bisa lihat di arsip. Nah, Oke. Jadi ada 2 standar yang dipakai, Bina Marga sama Asto. Nanti kalian boleh cari arsipnya sesuai dengan pembagian kelompok. Yang Asto cari yang Asto, yang Bina Marga. Sebenarnya standarnya nih mulai berbeda nih semenjak alinyemen vertikal, horizontal, sama jarak pandang. Nah, selebihnya klasmen itu masih sama karena masih untuk pembacaan peta medan situasi dan lain-lain. Boleh next, Kak. Nah, ini ada pembagian kelompoknya ya. Boleh dibaca dan di screenshot. Karena ada temen yang nggak join. Screenshot. Dari screenshot. Lanjut nggak? Lanjut. Ini juga yang Asto. Lanjut. Yang pakai Bina Marga. Ini juga Bina Marga. Oke. Jadi ada beberapa peralatan yang dibutuhkan, yaitu pertama soal nanti kakak asisten bagikan ke kalian, itu di print kertas biru ukuran berapa ya? 4 4. 4. Terus alat tulis biasa pena, pensil, tip X, milimeter blok yang buku itu untuk kalian di bab galian dan timbunan. Terus jangka, penggaris, enggak termasuk penggaris wayang. Udah beli kan kalian? Udah meter kan? Penggaris wayang, busur, milimeter blok yang untuk bab alinyemen vertikal. Itu cari grafik, ukuran grafiknya itu 150 cm. Berarti 1,5 meter. Maka yang dinamain grafik sejadah. 150 cm. Nah, itu carilah deh. Itu nanti kalau udah mulai rame anak unsri tubes agak langka tuh. Meter blok. Di depan unsri juga banyak juga. Soalnya kalkulator sains adalah pasti. Oke, selesai. Jadi total PGJ ini ada 10
bab ya, ada 10 bab. Nah, sebisa mungkin, benar nggak 10 bab? Nah, dari kalian tugas besar PGJ ini bisa dibilang tugas lah, khususnya untuk tugas ini beda lah dengan lab. Kalau lab itu kan laporan lab kan ada yang nyalin, ada yang gini, beda data. Nah, kalau tugas ini sebisa mungkin janganlah nyalin. Bukan sebisa mungkin ya jangan nyalin lah. Karena dari tugas inilah kakak rasa tuh untuk peminatan kalian tuh di mana. Kalian seneng bisa ngitung PGJ, nanti bisa peminatan kalian milih transport, nanti ada tugas lagi irigasi, drainase, kalian bisa ngambil untuk sumber daya air. Jadi untuk baja kalian baja kan semester ini? Tugas baja sudah selesai. Bu, baja tuh cicil lah dari sekarang. Baja nyalin kan? Nyalin, bukan online. Nyalin. Nah, kalau nyalin tuh cepatlah selesaikan. PGJ ini tidak bisa nyalin. Kalian belum masuk kan Pak Mirka? Bang. Nah, jadi kalian masuk, kalian tahu deh Pak Mirka jangan. Makanya janganlah sampai ketahuan nyalin, janganlah buat basin-basin. Kalau sudah selesai tugas besar nih, C pasti. C itu udah paling mentok, bisa D, bisa E. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Kayak tugas. Lab kalian udah mulai lab belum? Online. Kemarin. Puasa-puasa ini kalian mulai. Bagi-bagilah waktu kalian buat laporan lab, buat laporan PGJ. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan? Atau ada tambahan dari kakak-kakak yang lain? Mungkin dari aku ya. Kalian tuh ada kosong di hari apa, Be? Yang kosongnya sekitar sore lah ya. Kayak jam 3, jam 2 gitu. Dari jam 2 lah paling tidak. Tidak masuk ya suara aku? Rabu ya. Kemudian kalau Cak Jumat sama Sabtu Cak mana? Kosong enggak? Kalau Sabtu? Sabtu kalian nge-lab apa tidak? Karena menurut aku deh kalau tugas ini nih kalau online tuh susah. Jadi kalau bisa sih usaha ke offline ini nih. Itu sih dari aku. Mungkin kaget jadwalnya pacak dirunik lagi sama kakak asdosnya masing-masing.
Kalian nge-lab hari apa? Lab Selasa bang. baru mulai ya lab hidro itu. Kemarin baru bang. Baru pertemuan pertama baru. Mungkin ada lagi. Theo, Topper. Izin nambah ke Ri. Jadi di sini kan ada kawan-kawannya yang belum sempat hadir. Jadi pesan dari kami para asisten itu tolong disampaikan ke info-info mulai dari nama anggota kelompok, terus jatuh dapat BM atau ASTO, dikabari sama teman-teman yang belum sempat hadir pada hari ini. Tuh, kemudian bahwa tugas besar PGJ ini beda dengan lab. Jadi gawe kelas benar-benar, terus nanti itu ada nilai yang harus kami kasihkan ke Pak Mirka. Jadi sedikit banyaknya kami itu ada peranan terhadap nilai PGJ kalian. Jadi benar apa yang dikatakan sama Kak Amri tadi. Nanti Pak Mirka juga bilang kalau yang tidak buat tugas ini maksimal C dapat nilai PGJ. Terus tugas ini jangan salin. Jadi inilah fungsi kami sebagai asisten itu untuk membantu kalian dalam pengerjaan tugas ini. Jadi kalau kalian salin, guna kami di sini apa gitu? Yang tidak ngerti tanya. Kemudian kami sadar betul penjelasan yang kami berikan tadi belum tentu kalian memahami 100%. Jadi saran dari kami mulai carilah arsip sesuai dengan tipe apa yang kalian dapatkan. Misalnya Bina Marga, jadi kalian tuh carilah arsip Bina Marga dari sekarang. Pelajari itu karena menurut pengalaman kami arsip ini sangat membantu dalam kami belajar mandiri gitu kan. Misalkan Alhor tadi, ini step-stepnya. Jadi kalian cari arsip, pelajari, kemudian untuk asistensi nanti kita rundingkan lagi kapan dan di mana. Pesan terakhir mungkin serius-serius mengerjakan tugas ini karena ilmunya bermanfaat, semangat-semangat. Mungkin itu yang dapat saya tambahkan. Mungkin kalau ada asisten lain yang ingin nambahkan, silakan. Terima kasih. Mungkin Topper ada tambahan. Udah ada Ri. Ini nanti nak nanya aku. Izin nanya Izin kak. kak, bertanya kak. Oke. Berarti itu untuk arsipnya boleh sama ya kak dengan teman yang lain. Yang penting sama BM, sama studi. Nggak apa-apa sih. Yang penting sama standarnya yang kalian pakai. Baik kak, terima kasih kak. Izin nanya bang. Iya. Untuk PPT ini boleh minta ada bang? Untuk apa kalau kamu minta? Untuk lihat aja bang. Kan ada kelompok juga tadi. Tadi ada yang sponsor ya. Sama ini bang, soal tugas ini kapan bang keluarnya bang? Ya nanti kami kasih. Mungkin habis ini tadi yang udah bikin kelompok, yang udah pembagian kelompok, nanti mungkin kalian masukin asistennya, nanti asistennya langsung ngirim soal. Kalau Mungkin untuk deadline-nya kapan ya bang? untuk deadline Biasanya sampai selesai maksudnya tugas PGJ. Iya bang, kayak batas akhir. Batas akhir itu UAS. Kita tuh UAS tadi kalau kata Pak Agus 5 minggu lagi. Berarti 5 minggu lagi habis lebaran kemungkinan. Jadi kemungkinan sebelum UAS lah. Kalau bisa ya H-7 sebelum UAS. Kan kita tuh cuman 10 bab tuh. Bisa lah sebab 2 minggu.
Sebab 2 minggu sebab. 2 minggu sebab. Sebab 2 minggu lama. 2 minggu sebab bab 1 juga cuman pendahuluan. Paling gitu lah. Karena kalian baru mulai belajar klasifikasi medan, titik, jarak pandang, alinyemen vertikal horizontal kan sudah belum diajari sama Bu Astri, Bu Debi. Kalau Alhor sudah bang. Udah. Mungkin nanti ada materi juga dikasih Pak Mirka. Soalnya kami ini juga Tubes nih menyesuaikan dengan yang materi dikasih Pak Mirka. Kalian masuk jarak pandang, kita buat jarak pandang itu. Mungkin ada lagi yang mau nanya. Tubes nih apa ya? Sebenarnya kalau kalian gawe ke serius tuh terpakai, maksudnya terpakai tuh ya berguna lah untuk kalian. Kakak berapa kali ikut dosen juga belajarnya dari Tubes itu, irigasi, drainase. Kalau kalian seneng ini bisa ngambil transport nanti sama Pak Mirka lagi, sama Pak Joni, Prof Erika, banyak lah dosen kita untuk transport. Irigasi nanti bisa dengan air, baja, ngambil struktur, pondasi. Kalian ada Tubes pondasi belum? Ada lagi anak lain? Susah kakak Tubesnya. Susah kalau udah digawe tuh. Nah, yang belum bisa belajar baca topo, pakai lah nanti topografi, bikin grafik. Sebenarnya kalau udah dalam lingkungan kerjaan tuh udah terpakai sebenarnya milimeter blok, kertas itu. Cuman kan yang kita pelajari itu untuk metode, belajar dari basic. Ada lagi. Pas sudah lancar musuh. Tidak bang. Tidak. Apa tidak? Bukan Islam bang. Oke. Nak nanya dikit bang. Itu KC-nya yang formatnya yang kayak itu bang, yang ada spasi di atas bang. KC-nya pakai KC kalian untuk lab Quarto. Ada kan format? Pakai yang itu kan? Oke bang. Tiap halamannya harus pakai bismillah. Bismillahnya boleh tak bang? Apa? Itu satu. Tiap halamannya harus pakai bismillah, ada bang? Kalian dikasih yang ada bismillahnya kan? Nggak ada kak. Tidak ada. Print lain dikasih beda tuh. Yang ada bismillah pakai bismillah. Yang tidak ada bismillah, Wensen ada bismillah ya? Tidak kan? Nanti bang. Tidak usah. Yang ada ya. Pokoknya print lain dikasih. Dikasihnya kan dari kalian maba kan? Kertas kaca itu. Pakai yang itu. Bang itu Quarto kan? Print kayak biasa kan? Iya, Quarto. Oke. Mungkin ada lagi? Arsipnya secepatnya, soft file, hard file, carilah.
cutting. Oke, mungkin kalau nggak ada lagi, screenshot dulu kehadiran. Boleh nggak, Michael, screenshot? On cam lagi ya? Dari tutup lagi. Dari screenshot. Tadi yang pembagian kelompok dan lain-lain, nggak ada yang screenshot kan? Ya, temennya yang nggak join juga kasih tahu. Yang penting nyari arsip, itu siap ke bahan-bahannya. Ada lagi yang tidak ingin ditanyakan, yang ingin ditanyakan. Nanti kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, kakak tutup. Selamat menunaikan ibadah puasa, selamat menjalankan tugasnya.